Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKR 3 dan kelas 11 TKR 4. Hari ini nanti kita akan belajar secara online. Kita akan membahas materi mengenai statistika, terutama untuk materi penyajian data. Silakan kalian ikuti, kita belajar bersama. Selamat belajar. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdapat dua macam penyajian data. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua adalah dalam bentuk diagram. Mari kita sama-sama melihat bagaimana yang bentuk tabel. Ya, pastinya itu bentuknya tabel. Kalau diagram itu ada beberapa. Ada batang, ada lingkaran, dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama. Sekarang kita akan melihat penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data tersebut juga bisa kita bagi dalam beberapa bagian lagi, karena data ini banyak jenisnya. Yang pertama, tabel data tunggal. Nah, di sini saya berikan contoh tabel data tunggal mengenai kemampuan membaca anak 5 negara peringkat terbawah tahun 2006. Nah, di sini ada negara, ada skor. Nah, data tunggal adalah data-data yang jenis datanya relatif sedikit. Di sini hanya ada 5 jenis data, 405, 353, 330, 323, 302. Jadi angkanya atau nilainya itu bukanlah suatu interval atau suatu rentang. Jadi bentuk datanya ini ragamnya ini hanya sedikit ya, relatif sedikit, sehingga ketika dibuat tabel bentuknya seperti demikian, dan ini dinamakan data tunggal. Nah, data tunggal bisa disajikan secara tabel seperti gambar atau seperti tabel yang ini. Selanjutnya adalah data kelompok ya. Ini contoh tabel data berkelompok. Di sini adalah tabel data berkelompok jarak tempuh siswa ke sekolah dalam kilometer. Nah, di sini terlihat ya, dari kolom jaraknya itu ada rentang 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Nah, di sini kelas yang pertama saya berikan contoh. Dari rentang 1 sampai 40 ada 40 siswa. 40 siswa ini bukan satu semua, tetapi mungkin ada yang jaraknya 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, itu ada 40 siswa antara jarak 1 sampai 10. Jadi, data berkelompok ini jenis datanya ini sangat banyak, beragam. Sehingga kalau dibuat data tunggal, ini akan menghabiskan space karena barisnya akan menjadi sangat banyak. Nah, tapi kalau kita kelompokkan seperti 1 sampai 10, 11 sampai 10, ini akan hanya menghabiskan beberapa kelas saja atau beberapa baris saja. Nah, ini tabel data berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang titik-titiknya dihubungkan dengan garis-garis saja. Seperti contoh di sini, diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan. Katanya di Januari itu mencapai angka 2000 pengunjung. Februari naik. Kemudian Maret turun. Nah, kita bisa langsung menyimpulkan naik turun dari garisnya. Kalau garisnya naik berarti naik, kalau turun berarti turun. Kalau rata berarti ya tidak naik, tidak turun. Nah, ini contoh diagram garis. Jadi setiap titiknya itu dihubungkan dengan garis-garis. Selanjutnya adalah diagram batang. Ya, dari katanya saja, dari namanya saja, ini menunjukkan terdiri dari batang-batang. Nah, perlu diperhatikan di sini, diagram batang itu ada jarak dari batang satu terhadap batang yang lain. Nah, ini ada jarak. Nah, karena nanti ada juga yang berbentuk batang dan tidak ada jarak. Nah, ini ada jaraknya. Nah, dari batang yang pertama, ini adalah data tinggi badan dari misalkan suatu kelas gitu ya, atau suatu daerah. Nah, di sini bagian X-nya ini adalah tinggi badan. Bagian Y-nya adalah banyaknya siswa. Jadi kita bisa baca, misalkan yang pertama, tinggi badan 150 ya. Banyaknya orang yang punya badan 150 adalah 10 orang. Kemudian ketika tinggi badannya 152, banyaknya siswa yang atau banyaknya orang yang punya tinggi 152 itu adalah 24. Nah, di sini 24. Nah, selanjutnya tinggi badan yang
154 itu adalah 17 atau 18 orang di sini ya. 18 orang dan seterusnya sampai kelas yang terakhir tinggi badan 168 itu ada 6 orang. Nah, ini adalah diagram batang. Mudah juga untuk membacanya dan mengartikannya. Nah, selanjutnya diagram lingkaran. Jadi, di sini adalah contohnya ya pastinya berbentuk lingkaran. Perbedaannya adalah sudut-sudut yang terbentuk. Nah, misalkan di sini adalah data banyaknya peminat. Nah, yang biru muda ini adalah BlackBerry, yang ini ya. Kemudian yang merah itu adalah Nokia yaitu 20%. Dan kemudian selanjutnya yang hijau adalah Mito 13% dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya kalau diagram lingkaran itu lebih melihat mana yang mengambil porsi terbesar. Nah, di sini yang mengambil porsi terbesar adalah yang biru ini BlackBerry. Berarti peminat yang paling banyak adalah BlackBerry. Kemudian yang sudutnya paling kecil adalah Mito. Berarti peminat yang paling sedikit dari jenis merek handphone di sini adalah Mito. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat persenannya, kalau kita jumlahkan totalnya adalah 100%. Nah, dari mana didapatkan 20%, 20%, 13%, 27%? Misalkan dari 100 orang. Dari 100 orang terdapat 27 orang yang suka pakai BlackBerry. Berarti 27 dibagi total semuanya itu 100 dikali 100% yaitu 27%. Atau ada 13 orang peminat Mito dari 100, berarti 13 dibagi total semua adalah 100 kali 100% adalah 13%. Nah, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Nah, ini ada yang baru, yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun bukan berarti bentuknya itu ada dedaunan, seperti pada pohon, bukan ya. Jadi batang daun itu batang merepresentasikan puluhan atau kalau misalkan datanya ada ratusan ya yang paling tinggi ratusan. Nah, di sini saya kasih contoh yang data yang puluhan. Batangnya itu puluhannya. Misalkan 47, maka batangnya 4, daunnya 7. Nah, daunnya ini adalah satuan yang lebih kecilnya. Kalau yang batangnya puluhan, maka daunnya ini satuan. Nah, contoh di sini saya kasih judul tinggi badan siswa atau ya apapun itu yang punya data puluhan seperti itu ya. Nah, di sini diketahui bahwa ada data yang bernilai 44, 47 ya. Ini didapatkan dari batang dan daunnya. Misalkan 44, kemudian 47, kemudian 56, 59, selanjutnya 61 ya, 63, 64 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 97. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa data yang paling banyak itu adalah data yang bernilai 70-an. Di sini yang paling panjang ya sampai sini ya. Data 70-an yang paling banyak. Sedangkan data yang 40-an hanya 2 saja, data yang 50-an ada 2 saja, data yang 60-an ini ada 6 saja, yang paling banyak adalah yang 70-an. Ini diagram batang daun. Nah, ini juga baru bagi kalian yaitu histogram dan poligon frekuensi. Ini adalah gambar dari diagram histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu adalah yang batang-batangnya. Sedangkan poligonnya itu adalah garis yang menghubungkan ujung dari batang-batang histogram. Nah, ini berbeda dengan diagram batang. Kalau di sini tidak ada space antara batang yang satu dengan batang yang lain. Jadi saling dempet. Sedangkan kalau diagram batang itu ada space seperti yang kita sudah lihat sebelumnya. Nah, ini dibentuk dari di sini ada tepi ya. Di sini adalah tepi-tepi kelas. Nilai-nilai di bawah ini adalah tepi-tepi kelas. Ya, jadi ini tepi kelas pertama 30,5, 40,5 ini tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas yang kedua. Jadi tepi atas
kelas pertama dan tepi bawah kelas kedua itu saling berdempetan, sehingga histogram ini dempet-dempet. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan titik-titik yang ada di atas batang ini oleh garis, itu namanya poligon. Nah, nanti kita akan belajar juga cara menggambar hit. Nah, yang selanjutnya ini juga baru buat kalian, ini namanya ogive. Ogive frekuensi kumulatif. Terdapat dua macam ogive. Yang pertama, ogive kurva frekuensi kumulatif, atau di sini ogive positif, dan yang kedua itu ogive negatif ya. Nah, kenapa di sini namanya ogive frekuensi kumulatif? Karena nantinya kita bisa menggambar ini dari tabel yang kolomnya ada kolom frekuensi kumulatif. Nah, ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu dinamakan ogive positif. Kenapa ogive positif? Karena dari kiri ke kanan ogive-nya naik ya. Grafiknya naik seperti ini. Sedangkan yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Itu akan menghasilkan ogive negatif. Ya, ogive negatif artinya ogive dengan fungsi yang turun. Seperti itu. Nah, frekuensi kumulatif ini misalkan seperti demikian. Itu dilihatnya dari tepi tepi atas suatu kelas. Misalkan kelasnya dari 1 sampai 10. Maka tepinya itu adalah 10,5. Kita cari data frekuensi kumulatif kurang dari 10,5. Misalkan ada 2 data. Ya udah, sudah kita tulis. Kemudian kelas 2 itu 11 sampai 20, berarti tepi atasnya adalah 20,5. Hitung lagi frekuensi kumulatif data yang kurang dari 20,5. Misalkan kelas 2 ada 5, berarti 2 tambah 5 karena sebelumnya 2. Sehingga itu akan semakin naik, 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 dan naik. Itulah makanya ogive-nya positif atau fungsinya naik. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, kita menghitung data yang lebih dari tepi bawah kelas. Sehingga semakin lama itu semakin sedikit datanya. Sehingga grafik yang didapatkan adalah grafik turun. Nah, ini juga kita akan belajar di materi selanjutnya, cara menyusun ogive frekuensi kumulatif, baik ogive positif maupun ogive negatif. Nah, di sini terdapat tabel kemudian diterjemahkan ke dalam ogive. Jadi tabel di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dari frekuensi kumulatif lebih dari, di sini kita menghitung data dari tepi atas karena di sini nilai ulangannya 59, maka tepi atasnya 59,5 ya. Maka kita hitung data yang kurang dari 59,5, frekuensinya 7. Maka di sini 7. Oke. Kelas yang kedua kita ambil tepi atasnya 64,5 ini ya. 64,5. Nah, frekuensinya adalah data yang kurang dari 64,5 adalah 12 ditambah 7, yaitu 19. Berarti kelas ketiga kita dapat dari 23 tambah 12 tambah 7. Itu menghasilkan 44. Sehingga tidak heran fungsinya akan terus naik. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, kita mengambilnya dari tepi bawah. Tepi bawah di sini karena di sini 5,5, tapi bawahnya 5,5. Jadi data yang lebih dari 55,5 ya tentu 100 ya, atau semuanya 100. Kemudian kelas kedua data yang lebih dari 59,5 karena di sini batas kelasnya 60, tepinya adalah 59,5. Berarti 100 kita kurangi 7, yaitu 93. Berikut ini contoh cara membuat diagram lingkaran dari sebuah data. Di sini tersedia varian rasa sirup yang dijual di sebuah toko dengan rata-rata dalam 1 hari pada bulan Agustus. Rasa jeruk terjual 40, mangga 24, leci 64, jambu 32. Dengan mengikuti data pada tabel di atas,
kita akan membuat diagram lingkaran berdasarkan data yang tersedia. Langkah pertama, kita hitung nilai total dari data yang ada. Sama dengan 40 ditambah 24 ditambah 64 ditambah 32. Hasilnya 160. Nilai total ini akan digunakan sebagai acuan kita saat menghitung besar derajat dari masing-masing varian rasa dalam diagram lingkaran nantinya. Langkah kedua yaitu kita akan menghitung besar sudut sektor dari masing-masing varian rasa. Perlu diingat, dalam menentukan sudut sektor, kita harus membagi jumlah frekuensi data di setiap sektornya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Setelah itu, dikalikan dengan jumlah derajat dalam satu lingkaran. Berapakah jumlah derajat dalam satu lingkaran? Ya, 360 derajat. Satu lingkaran memiliki jumlah sudut sebesar 360 derajat. Agar lebih mudah, kita bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Sudut sektor sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Sekarang, ayo kita hitung sudut sektor dari masing-masing varian rasa. Yang pertama, rasa jeruk. 40 per 160 dikali 360 derajat. Sama dengan 90 derajat. Sudut sektor untuk varian rasa jeruk sebesar 90 derajat. Rasa mangga 24 per 160 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Rasa mangga sudut sektornya 54 derajat. Untuk rasa leci 64 per 160 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Dan yang terakhir, untuk rasa jambu 32 per 160 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Langkah ketiga, kita buat diagram lingkarannya. Kita buat dulu bentuk lingkaran di sini. Kemudian buatlah satu garis sebagai jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah mana saja yang bisa kalian buat. Di sini saya akan menarik garis dari titik pusat ke atas sebagai jari-jarinya. Nah, berikutnya kita buat garis untuk membatasi sektor pada varian rasa jeruk dengan sudut sektor sebesar 90 derajat. Kalian bisa menggunakan busur untuk menentukan besar derajatnya. 90 derajat jika kalian ukur dengan menggunakan busur, kira-kira besarnya segini. Nah, di sini kita buat garis untuk membuat sektor untuk rasa jeruk. Selanjutnya, dari garis ini bisa kita ukur lagi 54 derajat untuk varian rasa mangga. Kira-kira sebesar ini. Selanjutnya, untuk rasa leci kita ukur lagi
sebesar 144 derajat. Besar ya. Di sini kita ukur kira-kira sebesar ini. Dan terakhir rasa jambu sebesar 72 derajat. Dari diagram lingkaran ini akan lebih mudah untuk membedakan setiap varian rasanya jika diberi warna yang berbeda untuk setiap varian rasa. Kita beri warna biru, merah muda, coklat, dan ungu. Nah, kalau sudah seperti ini, lebih jelas ya diagram lingkarannya. Kalian juga lebih mudah untuk membedakan setiap varian rasanya. Setelah itu, kita tulis jumlah datanya. Pada rasa jeruk, ada 40, mangga 24, leci 64, dan jambu 32. Selesai deh diagram lingkarannya. Mudah kan?